Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismu sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali irsi. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu li syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali irsi. Bismillah hadir jami' asatidzina wa asatidzina wa jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa nakhusu khosan jami masyayikhina Syekh Muhammad bin Abi Bakar sahibul usuriyah wa najahina fid dunya wal akhirah nafa'ana bihi wa bi ilmi fitaran amin lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah kemarin, sekarang hadis Tsani asyara, hadis yang ke-12 ya. Kemarin 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsani asyar, utawi hadis yang ke-12, an Ikrimah, diceritakan dari sahabat Ikrimah radhiyallahu an qala su'ila Ibnu Abbas, dari Ikrimah ceritakan dawuh sapa Ikrimah, su'ila ditanya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ditanya, ceritanya gitu, radhiyallahu anhuma, ditanya an qaulihi ta'ala, tentang dawuh Allah ta'ala. Si Ibnu Abbas pernah ditanya. Ibnu Abbas ini kalau tidak salah termasuk imam di qiraah, banyak periwayatan bacaan Al-Qur'an pada beliau. Ibnu Abbas ditanya tentang ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dari ayat itu. Nanti ada lagi, nanti artikan sekiranya. Maka qala dawu an-nabi sallallahu kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dawe Rasulullah, idza kana yaumul qiyamati, ing dalem nalikan, ini penjelasan ayat itu. Idza kana ing dalem nalikan ono yaumul qiyamati, apa dina kiamat, ketika ada hari kiamat, maka akan didatangkan apa sing didatangkan, apa bisa ririn, apa hamparan atau tempat lungguh, ya mungkin kursi atau lemek. Dari apa? Yang terbuat dari min yakutatin, dari yakut, hamro'a kang abang, dari yakut abang. Besok ada di hari kiamat itu ada pelungguhan, tempat duduk besar yang terbuat dari, akan didatangkan itu terbuat dari yakut merah. Esyrina kang 20 mil, mailan mile, ukurannya 20 mil. Fi esyrina, yang dalam rong polo. Laisa, yang tidak ada, fihi ikut tetap di dalam sarir atau lemek mau, di tempat duduk mau, apa sodon, apa sodon itu tadi apa ya? Jadi ada yang pertama lemek atau tempat duduk, kursi gitu ya, semacam kursi, sarir. Yang di sarir itu tidak ada sodon, tidak ada yang artinya pecah atau retak. Wala faslun, dan tidak ada yang pisah, muallak yang tergantung, yang digantung bi qudratillahi al-jabbar, dengan takdir Allah atau kudrahnya Allah, maha kudrahnya Allah al-jabbar jalla jalaluh. Fayajisu, kemudian dibuat duduk alaihi, sarir tadi, Abu Bakar, sarir tadi, tempat duduk tadi dibuat
duduk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tsumma yu'ta, kemudian dihadirkan lagi yang merah tadi, dihadirkan lagi sarir, bisaririn apa sarir min yakutin, dari terbuat dari yakut sofro yang kuning. Tadi pertama ada disediakan oleh Allah ada sarir atau tempat duduk merah yang diduduki Abu Bakar. Kemudian didatangkan kedua adalah bisaririn min yakuti sofro yang berwarna kuning ala sifatis sarir al awal, yang atasnya sifat yang sama dengan sifatnya atau speknya, spesifikasinya tempat duduk yang pertama yang warna merah. Fayajisu yang kedua, fayajisu kemudian menduduki alaihi kepada sair tadi Umar sapa Sayyidina Umar bin Khattab, tempat duduk yang kedua. Ini besok di hari kiamat begitu ceritanya. Kemudian summa yu'ta, kemudian dihadirkan lagi apa bisaririn apa tempat duduk atau hamparan untuk duduk min yakutatin dari terbuat dari yakut hadra yang hijau. Yang hijau ini ala sifatil awal, sama speknya atau sifatnya atau bentuknya kayak yang pertama tadi, beda warna saja. Fayajisu kemudian membuat duduk alai atas sarir yang hijau Utsmanu sapa Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian sumayuta, kemudian dihadirkan lagi bisarin abyad dengan yang warna putih, tempat duduk warna putih ala sifatil al, sama kayak speknya tadi. Wajib kemudian dibuat berduduklah alaihi kepada sarir yang putih Ali bin Abi Thalib sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tsumma ya'muru. Nah, sudah semua khulafaur rasyidin nanti sudah disediakan tempat duduk yang bermacam-macam warna. Itu pas hari kiamat. Tsumma ya'muru, kemudian perintah, maka kemudian perintah Allah sapa Allah taala al asirrata ing jamaknya sarir, ing beberapa tempat-tempat tadi, hamparan duduk tadi. Jadi Allah memerintah tempat duduk yang berwarna macam tadi sejumlah khulafaur rasyidun antatiro untuk terbang, untuk melayang bihim kelawan membawa empat khulafaur rasyidun tadi fil hawa di awang-awang. Fatorat kemudian mumbul tetap terbanglah bihim dengan membawa khulafaur rasyidun tadi ala siratu apa tempat duduk tadi ila tahti dzil arsy, sehingga sampai di bawah dzil, dzilun itu iup-iupan atau apa? Iup-iupane arsy Allah, jadi di kerajaannya Allah gitu. Saya terjemahkan kerajaannya Allah. Fatati kemudian datang alaihim kepada yang atas khulafaur rasyidin tadi khimatun apa khimah minat durri dari terbuat dari berlian atau yibi yang bagus. Lau jumiat, andaikan kalau dikumpulkan apa ahlus samawati apa penduduk langit wal ardilan bumi. Ini agak cepat saya baca ya. Asab yang 7, penduduk langit bumi kan sab 7. Jadi langit itu sab 7, bumi juga sebenarnya sab 7. Wa kulluma lan yang dikumpulkan apa penduduk langit di langit bumi, wa kulluma dan apa-apa yang setiap sesuatu apa-apa fima yang ada di langit dan bumi yang sab 7 min khalqillah, bayane saking makhluk Allah. Andaikan semua yang ada di bumi dan langit sab 7 kemudian dan isi-isinya yaitu makhluk-makhluk Allah semua itu dikumpulkan lakanat maka maka fi zawiyatin ana iku sapa isi bumi dan langit semuanya tadi itu fi zawiyatin itu hanya ada di pojoknya. Jadi bayangannya khimah atau tempat di bawah arsy itu saking lebarnya seluruh bumi dan langit itu sab 7 semuanya itu dan isi-isinya itu hanya nyemple nang pojok saja saking luasnya itu belum Allah gitu ya, rahmatnya Allah itu baru arsy-nya. Min zawaya tilkal khimah, saking mengkono-mengkono lah pojoke khimah. Tsumma yudfa'u, kemudian ditampakkan atau daf'un itu bisa menolak atau dilempar atau gimana, dimunculkan ilaim kepada khulafaur rasyidin tadi arba'u ka'satin apa 4 gelas. Kemudian
setelah tempat duduk ini kayak mungkin kayak Aladin dulu ya mungkin ya. Terus itu besok di hari kiamat. Aladin saja. Ada 4 sarir terus dimumbulno, terus ada juga disediakan 4 gelas. Gak ngerti gelasnya koyo piye. 1 kaksin rupane yang pertama 1 gelas li Abi Bakrin untuk Abu Bakar, wa kaksin dan gelas 1 lagi li Umar untuk Sayyidina Umar, wa kaksin dan 1 gelas lagi Utsman kepada Utsman, wa kaksin li Ali dan untuk Ali, 4 semuanya ridwanullah taala alaihim ajmain amin. Fayasku kemudian memberi minum, ngesoi memberi minum sapa Khulafaur Rasyidun an-nasa yang menungso. Dari 4 khalifah ini Allah memberi keluasan, diberi kesempatan untuk memberi minum manusia di alam di akhirat besok di arsy. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah tetap menjunjung tinggi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, karena semua sahabat Rasulullah itu tidak ada yang tidak baik, semua itu ya baik. Meskipun seringkali di sejarah itu ada gegeran antara ini gegeran ini, biasa itu, tapi semuanya adalah pilihan Allah. Jadi bejo sekali orang-orang yang iman dan pernah membersamai Rasulullah, yaitu para sahabat Rasulullah. Fadzalika mongko utawi mengkono cerita ini qauluhu ta'ala itu seperti sejalan dengan dengan firman Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin al-ayah. Ini kelanjutan tadi. Nah, ini penjelasan ini itu di Al-Qur'an tersirat di firman Allah ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Yang kira-kira artinya adalah wa naza'na lan nyopot atau menarik ingsun Allah sesuatu, segala sesuatu fi sudurim yang dalam dada atau hatinya mereka ahlul jannah saya anggapin ahlul jannah ya. Min ghillin bayane saking ghillin itu unek-unek, ikhwanan hale sedulur kabeh, semua saudaranya, ala sururin yang atase surur atau tadi tempat duduk tadi mutaqabilin hale adep-adepan. Jadi besok di akhirat itu semua diangkat duduk mungkin mau pas makan bareng tadi itu di atas surur, sambil cuman belum ada makanan atau minumannya. Kemudian semayakmuru kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala jahannam ing neraka jahanam. Ketika semua sudah tersiapkan, maka jahanam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ingat, jahanam ini juga makhluknya Allah, berarti ya nurut sama Allah. Antam khuda ingin to makhdun itu saya artikan mengeluarkan bi amwaji gejolak apinya jahanam. Jadi kongkon nyelot mengurup nih, menghambur-hamburkan lah, menyulut-nyulutkan apinya jahanam. Allah perintah ke jahanam, hambur-hamburkan itu. Kemudian dua takdifalan nyento membuang sapa jahanam ar-rafidha ing rafidha wal kufara dan orang yang kufar. Rafidha itu yang orang yang bangkang-bangkang, wal kufara dan orang yang ingkar-ingkar kepada ajaran Allah. Ala wujuhihim ing atase wajah-wajah atau sisi-sisinya rafidha dan kufar. Fayaksifu kemudian Allah membuka sapa Allah an absarihim penglihatannya mereka semua. Dalikal waqta ing dalam pada waktu itu. Fayang duru kemudian mereka melihat, mereka itu para pembangkang dan ahli kufar melihat ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam, kepada tempat-tempat istimewa atau slot-slot space yang diperuntukkan untuk sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli neraka ini diberi keleluasaan Allah untuk melihat itu loh, enak loh. Ada 4 sahabat Rasulullah itu. Pada waktu itu wa ummatihi dan umatnya fil jannati yang dalam surga. Jadi yang yang ada di neraka diperlihatkan oleh Allah, diberi keleluasaan. Neraka jahanam kon nyulut-nyulutno sampai iku lho delono. Jadi
betapa tersiksanya gitu ya. Wis disiksa ndelok wong enak-enakan nang surga bersama sahabat Rasulullah. Fil jannah wa yaquluna haling ngucap sapa rawafid, orang yang pembangkang atau orang yang ingkar kepada ajaran Allah. Haulai ngucapin ini, haula illadina sa'ida bihimun nas. Haulai itulah orang-orang alladzina orang-orang sa'ida yang bejo bihim kelawan alladzina sapa annasu sapa menungso. Mereka lah para orang-orang yang bejo yang dibarengi orang-orang manusia yang ada di surga. Jadi kan Khulafaur Rasyidin itu setengah saking juga cecekelan kita, gandulan kita. Makanya orang-orang terpilih itu tetap khususnya di Ahlussunnah itu diistimewakan, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi kalau cerita ini muncul kabar ini, hadis ini berarti kan kita bisa gandulan kepada mereka. Wasyakina kemudian celakalah kami. Itu kata orang ini masih kutipan orang yang ahli neraka yang melihat tadi. Wasyakina aku celoko, kami celaka. Tsumma yuraddu kemudian kami dikembalikan. Tsumma yuraddu kemudian kembalikan ahlun kufar sama Rafidhah yang di neraka tadi ila qa'ri jahannam ing kerake neraka jahanam. Wis jadi mereka dikasih penglihatan istimewa ya juga tak ngertekno gitu kata Allah, hanya untuk diiming-imingi, terus setelah tahu ya dikembalikan lagi ke kerak jahanam. Naudzubillah min dzalik. Tsumma qala kemudian dawuh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa ora tidak tertinggal finari di dalam neraka man siapa saja sapa wonge kana kang ana sapa wong fi qalbi kang iku tetep ing dalam atine wong mithqalu habatin apa satu berat biji min khardalin sawi, tak artekno sawi lah itu nek atau kangkung itu Pak Pani nandur kangkung. Kata Rasulullah ketika melihat ini, Rasulullah dawuh tidak akan tertinggal di neraka satu orang pun yang di dalam dirinya ada seberat biji khordal minal iman dari iman. Ini karena apa? Pentingnya ini nyambung sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kanthi ikhlas. Nah, soal layak pokok ini kan berarti tidak tersisa. Ya bisa saja nanti mampir dulu kita nggak tahu. Tapi kata Rasulullah layak pokok tidak akan tersisa. Nah, tapi terusannya adalah illa kecuali. Nah, kecualinya ini. Kecuali yakhruju keluar sapa orang tadi kecuali tadi minha saking jahanam bisyafaati kelawan sebab syafaatku. Mereka bisa keluar kecuali dengan syafaat. Syafaat itu arti bebasnya pertolongan. Titik. Qala Syekh agak cepat karena ini biar ini. Qala Syekh Al-Imam Alauddin Az-Zandusti berkatalah Syekh Imam Alauddin Az-Zandusti. Ini pernah dawuh di bab awal. Fi Raudhatul Ulama, di kitabnya Raudhah Ulama, di kitab Raudhatul Ulama. Ini perlu dicari nanti kitabnya ini. Dawuhnya adalah sami'tu Sa'ad bin Muhammad bin Al-Astarushini. Jadi saya dengar dari Sa'ad bin Muhammad Al-Astarushini, al-faqih yang ahli fikih, yang sangat ahli fakih, az-zahid yang zuhud, yarwi yang menceritakan, meriwayatkan sopo Sa'ad bin Muhammad Anil Kalabi dari Al-Kalabi, an Abi Sholeh dari Abi Sholeh, an Ibni Abbas dari sahabat Ibnu Abbas. Isinya radhiyallahu anhum fi qouli ta'ala menceritakan dalam ayat Allah yang berbunyi rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama terkadang, yawaddu itu mawaddah itu seneng, bahagia, alladzina sapa wong akeh kafaru kang padha iman kafaru kang padha kafir ingkar sapa alladzina law kanu ing yen to ana
apa alladzina kafaru muslimin iku muslim. Ya terkadang memang agak digembirakan tadi digembirakan diketokno seneng tapi mus iming-iming tok. Waruya an Nabi Musa al-Asy'ari diceritakan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza ijtama'in dalam nalikane kumpul ahlun nari sapa ahli neraka ketika ahli neraka itu kumpul finnari di neraka wa ma'hum itu berserta ahlun nar man utawi wong syaa yang dikersakno Allah sapa Allah min ahlil qiblah dari ahli qiblah. Ternyata diceritakan dari Imam Musa al-Asy'ari yang nanti diceritakan dari Rasulullah Muhammad SAW. Besok itu di neraka itu ada orang-orang dari golongan neraka tadi, ada orang-orang yang itu dikersakno Allah masuk ke neraka, tetapi orang itu adalah golongan dari ahli qiblah. Ahli qiblah itu maksudnya ya salat, artinya ya iman gitu ya. Qala dawuh sapa al kafirun sapa nggawa akhire. Gumun al kafirun sapa orang kafir sing padha kan bareng. Ngucape wong kafir gini dia yang di neraka itu. Liman finnari kepada orang finnari kang dalam neraka min ahli qiblah yang dari golongan ahli qiblah. Ngomongin ngene, gumunnya gini, apa alastum muslimin, apa lah awakmu ikan muslim gitu ya. Awakmu itu kan, kamu itu kan, kalian ini kan muslim, ahlul qiblah. Nah, qalu ngucap menjawablah sapa ahlul qiblah tadi yang di neraka, na'am iya aku memang wong muslim. Qalu ngucap maneh alunar tadi, fama aghna angkum, apa mosok gak cukup? Apa gak cukup angkum sang sira kabeh islamukum apa islamu? Emang Islammu gak cukup kok sampai masuk di sini. Apa kesasar sampean gitu gumun orang kafir itu. Wah, kecuali aku gak tahu apik babar blas, gak duwe iman babar blas gitu. Wa antum niki singkat ini. Ya, mungkin singkat karena di neraka enggak mungkin ngobrol sambil ngopi ya. Wa antum hale utawi sira kabeh dan kalian itu kan ma'ana kok berserta kami. Finnari di neraka qalu maka jawab sapa ahlul qiblat yang ikut di neraka. Kanat ono lana keduwe ingsun. Dunubun apa dosa-dosa. Kami memang punya dosa. Fa'uhidna akhirnya kami dibawa. Dibawa ya maksudnya di neraka berarti disiksa. Kami biya kelawan dunub sebab dosa-dosa tadi. Wa yaqdabu kemudian Allah marah Allah sapa Allah azza wa jalla lahum kepada mereka man yang tadi itu orang tadi. Wa yaghfiru kemudian titik ya. Kemudian Allah bendu marah kepada mereka. Yaghfiru kemudian Allah ngapura sapa Allah bi fadli kelawan fadli Allah. Jadi bukan amalnya ya karena fadlnya Allah yang bisa nolong sama syafaat Rasulullah atau ridhoni Allah lah gitu. Gusti Allah seneng. Cak karepku aku ketok yo. Bukan karena mesakne lho Allah itu. Jadi karena fadlnya Allah, keutamaan atau sifat mulyane Allah, warahmati dan kasih sayangnya Allah. Fayamuru kemudian perintah sapa Allah bikul liman kalawan saben wong kana kang ana man min ahlil qiblah sang ahli qiblah finnaring dalem neraka fayakhruju kemudian keluar mereka keluar minna dari neraka fahina idzin maka tatkala itulah yawaddu seneng alladzina sapa wong-wong kafaru yang padha kafir sapa laukan muslimin. Di saat itulah akhirnya orang muslim ini cerita pada ayat tadi. Di saat Allah memberi diskon wis padha sama-sama di neraka, ternyata Allah memberi kesempatan pada orang-orang yang muslim yang punya dosa-dosa. Akhirnya disitulah di titik itu maka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang ahli kafir ini ngrasakno enaknya jadi orang Islam. Wah, padha nang neraka niku wis yo duwe ana plus gitu ya. Ada kesempatan untuk ditilang apa nebus gitu ya. Qala Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan Allah Ibnu Abbas maka dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yuksyaru bakal digiring thaifatun sapa golongan min hadil ummati dari umat inilah. Umat ini ala surati digiring ke syurat ke jalan
jembatan wadalika hal utawi mengkono-mengkono cerita mau anna awwalaman sesungguhnya orang pertama yadkhulu yang masuk sapa wong aljannata di surga ma khalal anbiya selainnya para nabi, orang pertama yang akan masuk di surga ini orang kecuali para nabi ya. Hadil ummah iku adalah adalah umat-umat ini, umat Rasulullah. Wa akhiru man, adapun yang terakhir masuk yadkhulu masuk al-jannah surga min hadil ummah. Ya, jadi ternyata selain para nabi, orang pertama, golongan pertama yang akan masuk surga adalah orang yang ada dari golongan umat Muhammad. Jadi itu istimewanya sudah itu umat Muhammad ya, berarti lah kepercaya umat yang percaya pada Nabi Muhammad ya Islam ya insya Allah kita termasuk dari umat Muhammad. Yang jelas golongan ini menjadi pertama. Alladzina ma khalal anbiya yadkhulul jannah. Nah, adapun yang terakhir wa akhiru may yadkhulul jannah min hadil ummah, adapun dari golongan yang pertama tadi, yang terakhir gitu. Jadi sak golongan ayo grudu ngono ya. Yang terakhir kan mungkin baris berbaris itu. Enggak mungkin satu barisan. Ya itu golongan ini berduyun-duyun. Ya, yang terakhir itu adalah alladzina orang-orang wajibat yang pasti atau yang ditetapkan alaihi mengatasi wong-wong alladzina tadi annaru sapa neraka. Orang-orang yang terakhir adalah orang-orang yang iman yang min hadil ummah sama di umat Muhammad yang terakhir tetapi dia melewati neraka. Tetapi wan nabi utawi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam yang dulu itu melihat mirsani sapa kanjeng Nabi yang mati di hari kiamat ya anifu yang kemudian pirsa sapa kanjeng Nabi umat tahu ing umate lianahum. Jadi meskipun begitu Rasulullah itu ya niteni umate ndi sing kurang mlebu ndi yang turun mlebu gitu. Makanya dari sinilah kita dianjurkan untuk seneng-seneng sholawat, karena sholawat itu ya apa kalau Rasulullah hadir, Rasulullah ngertos loh sing miskol aku sapa gitu kira-kira sing miskol bentino aku sapa gitu kira-kira setidaknya mengenal nama kita. Oh wong Banjararum ya wis tak catet 10. Amin. Dikenal Nabi lah gitu. Yang dulu yaumul kiamat ya dan Rasulullah perhatian gitu kira-kira. Lianhum karena mereka mereka hurron muhajjalin itu mencorong. Jadi di akhirat nanti itu dianalogikan adalah gampang Rasulullah mencorong. Oh, perhatikan. Kok iso keri kok iku ana padange kok. Kira-kira gitu. Mencorong kaki bersinar. Ini bersinar inilah Pak. Jidat batuke dan kaki-kaki tangannya semua mencorong. Min asaril wudu karena sebab wudu. Kata wudu itu rada 5 kuat paling wudune paling mau piro itu. Bisa. Tapi tetap Rasulullah memperhatikan itu. Fayarifuhum kemudian Rasulullah mengerti mereka. Fayaqulu mongko dawuh sapa Rasulullah ya Jibril, Jibril, ma balu ummati iku apa balu ummati utawi tingkah atau kondisinya umatku. Jibril, kondisi umatku ya apa iki mahbusina kok khale kok isih ditahan gitu. Ala surati di perbatasan mau ke surga neraka itu. Fayaqulu mongko dawuh ngucap sapa Allah ghaib itu dari kata ghaib atau gak ngetokno apa jenenge memperlihatkan mengaburkan sira kabeh hum ing umat fi audiyatil qiyamah di jurangnya kiamat. Yo memang kata Allah yo rada gak ketok karena dikaburkan oleh jurang kiamat di hari akhir. Kata yatulah kemudian sampai muncul sapa Muhammad Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hingga ada Rasulullah yang rawuh muncul al-jannata di surga. Fa idzan adara dalam nalikane ketika mirsani Rasulullah ilal qiyamah pada hari kiamat
Dona maka nyono sapa Rasulullah anna ummatahu sesungguhnya umatnya beliau siku itu sedang digiring atau digiring, telah digiring ilal jannah pada surga kulum. Jadi sampai Rasulullah itu ridho di jurangnya gak ketok ini gitu. Nah, sampai Rasulullah mencari untuk digiring ke surga kulluhum halus kabehane. Fa idza dakhala kemudian ketika masuk Rasulullah al jannah di surga qala dawu sapa Allah taala lizabaniyah kepada malaikat zabaniyah. Kata dawuh Allah kepada zabaniyah suku giringono malaikat-malaikat zabaniyah hum kepada mereka umat-umat Muhammad yang keri-keri kabeh wasalimu dan selamatkanlah mereka hum ila malikin. Nah, digiring dari Zabaniyah ke penjaga surga malaikat Malik kepada Malik. Wis iki tugasmu giring ngono nang Malik. Mbuh nang Malik iku isih tuku tiket ora gak ro iku. Fa idza ra'a moko ing dalem nalikane weruh sapa hum ing umat Kanjeng Nabi Muhammad sing digiring mau untuk dituntaskan dari neraka ke surga malikun sapa malaikat Malik. Faqala mongko dawuh sapa malaikat ya ma'syarul asqiya wong golongane wong sing cilaka. Nah, jadi tetap umat tapi sing golongane wong cilaka lah apa sing keri sampean gitu. Man antum nggawa iki malaikat Malik. Man antum siapa kamu? Siapa kalian? Wa min ai umatin dari golongan umat mana kalian? Antum laqad dzanantu sampean kabeh iku laqad dzanantu tak nyono sungguh tak kira kata malaikat Malik an Allah ya kok gak keri mimayat khulunar gak keri nang bagian dari golongan yang masuk neraka ahadun sapa suci-wiji wa kullu umatin dan saben umat atat teko yang datang sapa umat fahum mongko utawi kula umat muqayyaduna iku dicancang kabeh mughallalun dan diterbelenggu bisa lasili dengan jeruji dengan rantai wa muqarranun dan digandeng-gandeng kayak di film apa itu nggak bisa keluar gitu. Dia sudah ada nur itu tapi nggak bisa keluar di rantai jadi satu gitu ya. Ma'asyayat ini beserta para setan. Yushabuna dengan keadaan diseret sapa umat mau ala wujuhim yang atase sisi atau wajah-wajah mereka muswaddatal wujuhi ale ireng sampai ireng wajahe disuweret nang ambek wajah-wajah muzriqatal uyuni sampai dengan keadaan juga muzriqah itu seartikan rusak lah raine rusak meripat-meripate wis berat kabeh gitu ya. Fala ara mongko saya tidak tahu kata malaikat Malik fi arjulikum ing sikil-sikil kalian al angkala ing pira-pira rantai. Fala ara aku kok gak ngerti nek sampean no sikile sampean kok gak dirantai pisan. Walidiakum dan tangan kalian ala ing belenggu atau rantai atau jeruji. Wala ara dan aku tidak tahu wujuhakum wajah-wajah kalian muswaddatan ireng-ireng wala ayunakum dan aku tidak tahu penglihatan atau mata sampean semua musyrikotan cacat atau seset gitu ya. Tamsuna melaku sapa sira kabeh ala arjulikum dengan kaki ala ngatasi sikil kalian famin ayi umatin gawok mana ditanya famin ayi umatin antum dari umat golongan mana kamu kalian semua ini qalu maka pada sama-sama menjawab qalu padha ngucap sapa mereka semua umat yang masih terbelenggu tadi atenang surga. Nah, jadi tugasnya Zabaniyah sudah masih terbelenggu. Latas alna ojo takon sampean. Latas al ojo takon di malaikat Malik na ing kami. Jangan tanya kami malaikat Malik. Ya Maliku malaikat Malik fa inna sesungguhnya kami nastahyi itu izin malu kami an nukhbiro ing yento bercerita ka ing sira walakin tetapine nahnu kita min hamalatil Quran aku izin padahal aku iki lho biyen iki min hamalatil Quran naudzubillah dari golongan yang penghafal
Al-Qur'an. Wa nahnu dan kami juga min suwami syahri Ramadan, juga golongan orang yang berpuasa di Ramadan. Nah, aku asine sungkan nate cerita kok sampai nang kene iki opo sih ngono gitu. Wa nahnu tawi kita al-hujjat kami itu juga para haji. Wal huzata dan orang yang podo ikut perang dulu, ikut berjuang untuk jalan kebaikan, jalan Islam. Wa nahnul mu'addun. Kami juga orang yang taat membayar zakat. Wa nahnu lan kami juga al-mukrimun itu yang memuliakan alaitama ing anak yatim. Ini mau cerita jangan tanya kami, aku sungkan gitu. Wong aku lho asine ono iki lho. Lho iku hafal Al-Qur'an. Sing iku haji. Gitu. Akhirnya ngaku kabeh wal huzat itu jihad, ikut jihad macam-macam. Zakate kenteng. Karena yatim suka. Bukan yang bagus. Kenapa masih di situ? Wa nahnul mughtasilun. Lo kami juga wal mutasilun itu yang mandi besar minal janabah dari junub. Lo aku lu ben junub ya adus. Wa nahnul musallun kami juga yang salat as-shalawatil khams 5 waktu fayaquluna maka hal maka ngucap sapa malaikat Malik jawab maneh ya ma'syarul asqiya he orang yang celaka golongan-golongan celaka ama man'akumul Qur'an opo Al-Qur'anmu gak njogo kalian gawo Imam Malik apa malaikat Malik ini min ma'asillah dari maksiat atau durhaka kepada Allah. Jadi maksiat itu artinya ya durhaka, maksiat itu durhaka lah, nggak seneng perintah ya Allah. Hatta lam taqau sehingga lam taqau ora tumiba ora terjadi kalian semua fima yang dalam sesuatu atau kegiatan waqtum yang kalian lakukan fi yang dalam ma qalu mongko ngucap sapa asqiya orang celaka tadi umat-umat yang celaka Malik ya Malik he malaikat Malik la tuwabbihna ojo nyek aku ya malaikat Malik gitu. Fa inna mongko sesungguhnya kami al ana saiki nahnu wis ta intine saiki ya malaikat Malik nahnu najauna iku pengen selamat kita minta bihillah saking di elek-elek Allah. Wis intine wis pokoke aja cerita akeh-akeh lah aku pokoke saiki intine pengen diselametno dari bendune Allah. Wa malaikatihi lan malaikati Allah bainama yang dalam nalakene antarane iki waktu di saat inilah pada saat itulah gitu maksudnya hum utawi orang-orang yang celaka umat yang celaka umat yang selamat tapi masih celaka itu adalah kadzalika iku kaya mengkono-mengkono keadaan seperti ya begitulah idnata yang dalam apa namanya idnata yang dalam nalikane memanggil munadin sapa orang yang memanggil min qibalil arsy dari sisi aras. Ternyata ada sosok suara yang memanggil ya Malik Imam Malik adkhilhum lebokno iku wong-wong iku ala-ala di orang apa susunan yang paling tinggi minanar dan neraka. Waduh iki ono sing nguju-nguju manas-manasi malan gitu. Imam Malik wis mulai ngawok karena Imam Malik memang malaikat ya SOP. Sampai ini hafal Al-Qur'an, ya wong apik, ya sedekah wis kabeh lah gitu. Kok masuk sini gitu ya. Maksud aku, wis aku ben selamat wis. Kemudian Fayaqulu mongko dawuh ngucap sapa Malik ya ma'syarul asqiya. Orang yang cilaka ngumpul ya wah mbok piro. Asami itu mengkalam. Kurung mutakon gitu kira-kira. Lho, ono sing ngomong to, gak aku to gitu. Fahimtum? Paham kalian? Al-maqala ing ucapan tadi fayaquluna maka jawab sapa umat-umat tadi yang celaka. Naam, iya. Lakin ya Malik tetapi ya malaikat Malik amhilna sa'atan amhilna itu apa amhilna berpaling ya malah mahlan tuh ya saititik saatan sak jam sak saat nanuhu nangis kita ala anfusina engko tak cari lagi amhilna ala anfusina ing atase awak dhewe apa pelan-pelan lha ya mahal tapi pelan-pelan saiki pelan-pelan apa piye maksudnya gitu kita dibaca dulu nanuhu ini artinya kan nangis kita ala anfusina menangisi diri kita sendiri fayakul mongko ngucap sapa Malik umal ila dzalika sabilun ma ora ono ila dzalika mari mengkono apa namanya keadaan tadi dispensasi sik saiki sithik sik gitu ya sabilun utawi dalan enggak ada jalan fayatihi mongko
apa teko him ing umat sing cilaka nidao napa undang-undang celukan maneh mingkabil aris dari sisi ars lagi ya Malik amhilhum yabkun amhilhum apa terusno ya apa ini bahasa kitab kunonya biasanya berentek apa ya berentek kali mereka itu yabkun yang sedang nangis ala anfusina menangisi dirinya anfusihi menangisi diri mereka fayatamayazun kemudian tamyiz beda kemudian jadilah beda apa umat yang celaka asnafan berbeda menjadi bermacam hamlatul Quran suwiji ana sing penghafal Al-Qur'an ala hiddatin ing atase had atau batas wal hujaj jadi akhirnya didewek-dewekno yang hafal sendiri wis apa di penggal-penggal sih ayo delok begitu mulai di kelompokno akhirnya menjadi kelompok yang pertama menghafal Al-Qur'an baris ke sana al hidatin dari satu batasan wal hujat para haji wis kono sak batasan luza sing pernah perang Allah hidatin wan nisa wong wedok-wedok ngumpul dhewe Allah hidatin sak batasan-batasan tumayanuhu kemudian mereka nangis semua alan fusihim menangisi diri mereka semuanya kuno dengan berucap sapa umat yang celaka tadi kaifa nasbiru aku bagaimana kami bersabar ala nari atau betah ala nari atas neraka walam nakun sedangkan kami semua ini nasbiru aku yo ora iso sabar ora iso betah ala harris syamsi ing atase panase srengenge aku gak betah pemene saiki gitu wis bengok-bengok iki mbuh pirang taun iki fakaifa nasbiru ala libasil qatiron lho piye carane aku kami bisa sabar pas make qatiron ini ya pakaiannya yang ada di neraka wa inna atadna sesungguhnya kami atadna itu sudah terbiasa nah layana thiab sudah terbiasa kami layana thiab ing memakai baju wakai yang bagus lain yang halus kami dulu sudah terbiasa memakai baju bagus bukan kotiron bukan baju sing kasar niki panas wakai panas biru bagaimana kami sabar iso betah ya malaikat Malik ala akli zakum untuk makan zakum wasyurbil hamim dan makan hamim itu ya pokoknya pakanan nang neraka ambek minuman neraka hamim panas jelas wa kunalan ono kami itu adalah atatan sudah terbiasa sedangkan kami dulu sudah terbiasa thayyibat ta'am ing mangan sing enak-enak wa bidata syarabi dan mangan sing adem-adem nah Fabainama maka ing dalam waktu itulah orang-orang umat yang masih celaka tadi ya nuhuna sama-sama nangis id atahumun nida karena ada lagi yang menghampiri ada suara lagi yang memanggil min qibalil arsy dari sisi arsy yang ketiga ya Malik adkhilhum masukkanlah mereka albaba ala di pintu yang paling tinggi yang paling pol minanari dari neraka sing paling pol Malik lebokno wae iki sapa sih provokator iki ping 3 iki fayakuluna mongko ngucap sapa nidak tadi ya Mas fayakulu mongko ngucap sapa malaikat Malik ya ma'syarul asqiya wong-wong sing cilaka asami itu apa kowe gak krungu al kalama ing ngomongan mau Fahim itu apa sampean gak ngerti al maqala aku gak rupa apa delon niku wis mentelu lho sing ngomong kok nglebokno neraka fayakuluna mongko ngucap sapa wong sing umat sing isih cilaka monaam nggih aku ya krungu ya malaikat Malik fayakulu mongko ngucap sapa malikun sapa malik min ai umatin ditakoki isik ta kok niku umate sapa dadi malik kan lugu malaikat kan lugu dipanasi wong mbah sapa mau yo bisa saja amal-amal mereka itu jadi loh sampean niku mate sapa ditakoki maneh gitu pertanyaan yang sama inna nastahyi fayakuluna maka jawablah orang yang celaka inna nastahyi kami itu malu malaikat Malik annakula yang menjawab sampai yang takok ngono iku lho aku iku isin aku
wong apik ben nang donya iki gitu. Fayasukuhum kemudian moko ngiring siko. Nah, fayasuku moko ngiring hum ing mereka malikun sapa malik faya ja'alu mongko ndadekake al masyayikh ing wong tuwek-tuwek amamahum di akhirnya malaikat malik di tahapan berikutnya ngiring sing tua-tua ngarep wasyubana yang muda-muda min waraihim di mburine terus kemudian wanisa ing mburine dan wong itu akhirnya nang mburine wong nom-nom min khalfihim sebelum nang mburine maneh hatta atau kemudian datanglah syafi wa jahannam mendatangi syafi wa jahannam ing pinggire jahannam lumayan lah mulai minggir mulai minggir fayaruju kemudian keluar sapa ilahi maring orang semua tadi malaikat sapa malaikat giladun sing kasar-kasar sidadun tur yang kejem-kejem di pojok jahanam sudah mulai tadi kan mempet gitu untuk kapan untuk hidayah untuk syafaat ini kira-kira gitu kok akeh pertanyaane gitu pas di pucuk neraka jahanam ada malaikat lagi yang lebih kasar yang kejem khuliku yang diciptakan mereka diciptakan malaikat tadi bila kulubin yang tidak punya hati malaikat tidak punya hati falayarhamunan maka tidak punya belas kasih dia kelawan kulub karena tidak punya hati ya malaikat is kasar nemen wis SOP ini kasar ya kasar wis. Wa ta'ala kemudian gemantung bikul insanin minhum alfu minazabania dari bergantung demikul insanin minhum dari orang-orang celaka tadi alfu minazabania sapa 1000 malaikat zabania. Malaikat sing kejem ya. Apa pencabut nyawa ya. Fadkhuluna kemudian masuk mereka bim kelawan mereka anaro ing neraka. Jadi fadkhuluna kemudian masuk atau giring lah ya. Alfu yang orang ribuan zabaniyah malaikat zabaniyah tadi yang kejam-kejam tadi bim dengan membawa golongan orang celaka tadi neraka anaro ing neraka. Ya wis digonang neraka maneh minhum sebagian dari mereka ahlul nar tadi man utawi wong takhuduhun nar yang diambil api neraka ilaka bihi sampai ke sini apa ono sing sebagian ngecup kemirine apa kena kemiri lho mata kakinya wa minhum sebagian man takhuduhun nar ila rukbataidi sampai dengkule yes koyo ate nyegur ngono ya ono sakmene wa minhum sebagian mereka man takhuduhun nar ila wasati sampai nang wasat tengah berarti wetenge wa minhum lan sebagian dari mereka yang digiring ke neraka jahanam tadi man takhuduhun nar yang kecelup api neraka ila sodri sampai ke dodone wa idza qasadatin naru ketika ing dalem nalikane bermaksud anaru api neraka antuh ketika mau membakar wujahum di wajah mereka wa qulubam hati mereka akbalan nida ternyata ada suara panggilan yang menghadap min balil aras ketika mau mencelup ono panggilan lagi yang keempat ya malaikat ibid jauhkanlah kamu jauhkanlah anaron api neraka an wujuhim dari wajah mereka wa qulubihim dan hati mereka ketika wis digiring ono sing nang kene ono sing mata kaki ada yang di dengkul ada yang di wasat itu berarti tengah berarti perut ada yang sudah mau ke dada nah begitu nyampe api neraka mau nyampe ke atas mau ke wajah dan hati. Nah, hati itu makanya hati ada yang nafsiri kitab itu ini. Pikiran. Alub itu di sini. Tapi karena Mas Khairul biasa cinta-cintaan hati di sini ya di sini gitu ya. Umumnya di sini. Padahal nek dibeda ya. Nah, makanya ad-dinu aklun agama itu akal. Di beberapa kitab disebutkan yang dimaksud akal itu hati. Fa'innahum agama itu akal maka tidaklah beragama orang yang tidak pakai akale itu ada kata-kata itu akal hati atau lubun fuadun itu ada mikir itu ulul albab lub itu ya itu diartinya mikir ya, bisa jadi hati ya ketika api neraka mau sudah
digiring kan, mungkin kayak di pantai itu ya. Semakin dalam. Semakin dalam. Ketika mau ke sini di wajah dan di hati para yang celaka tadi, ternyata ada suara yang datang lagi dari Kibal Arsy, dari kerajaan langit. Kita artikan kerajaan Allah lah. Fa'inhum, kenapa jauhkan api dari mereka, dari wajah dan hati mereka. Fa'innahum, mongko seduhune mereka tolama aqarru, sudah lama aqarru mengakui li kepadaku bilisanihim dengan lisan-lisannya, wa arafu, dan mereka juga tahu ini saya, kami, biqulubihim, di hati mereka. Mereka mengetahuiku, meyakiniku, mengakuiku dengan lisan mereka dan dalam hati mereka. Wa tolama, dan sudah lama sajadu mereka sujud li kepadaku, raine tinggal sujud fil hayati, di selama hidup ad-dunya, hayat dunya, di dunia. Biwujuhim wa idza sami'u anida, dengan wajah mereka. Wa idza sami'u, kemudian ketika dengar anida, mereka dengar undangan tadi itu, yarfa'una, podo ngangkat, yarfa'u podo mengeraskan, aswat berarti, bukan ngangkat, mengeraskan aswatahum ing suara mereka, jami'an semuanya. Ketika ada suara pertolongan itu, kuwabe wis kena. Ternyata masih ada tersisa miskola dzarratin tadi, miskola khordalin. Ada titik iman di hati sama di lisan sama ini. Akhirnya neraka nggak boleh menyentuh ini. Itu gara-gara ada iman yang tersisa di bekas sujud dan lisan-lisannya, zikirnya itu. Nah, ketika dengar itu, wah, kabar gembira bagi orang-orang tadi itu, orang yang mau celaka tadi. Ketika gembira, suaranya dikerasno dengan mengucap begini, ya Muhammadah, ya Abul Qasimah. Maksudnya nyebut ya Kanjeng Nabi Muhammad, ya Abul Qasimah. Qasim itu salah satu putranya Kanjeng Nabi yang kabundut di kecil. Ya bapaknya Qasim, ya Muhammad, ya muhsinan bil aramil wal aitam, ya muhsinan, orang yang bagus, yang seneng menyayangi para janda dan anak yatim. Ya fakhrul qiyamah, orang yang menjadi kebanggaan di hari kiamat. Ya fatihah du'afa ummati, orang yang membuka rupeke atau susai umat. La saboro, orang kesabaran majib lana kami sudah tidak sabar biharin nari, di panasnya api neraka. Agisna, tolonglah kami ya Sayyidina Muhammad bisyafatika, dengan syafaat panjenengan ilal jinan, untuk menuju ke surga. Wa yadau, kemudian meletakkan ahaduhum sapa sebagian dari mereka, yadaihi ing dua tangannya, ala udunaihi ing telinga. Jadi sebagian ada yang gini, meletakkan gini kayak kal muadzini, seperti orang yang mau adzan. Wa yunadi, kemudian ngundang atau nyeluk bi'ala sauti, dengan suara yang keras, nahnu min ummati Muhammad. Berarti sampai nyeluk. Nabi, kami adalah bagian dari umat Muhammad. Fayatawajjah, kemudian madhep malikun sapa Imam Malik. Waqat ilal jinan mari ngurus. Fadu, kemudian meletakkan sapa Malik apa mahu ing lambene ila Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Ngetokne bibire, artinya mau membisik. Wa yatana'amu fil jannah, wa hale utawi Kanjeng Nabi ya, yang tana'amu sedang enak-enakan fil jannah, artinya sudah menikmati fil jannati, di surga. Wa yaqulu hale dawuh sapa malaikat ya Muhammad, ya Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, innaka sedun panjenengan tatana'amu, jenengan wis enak-enakan teng surga, fil jannati ing dalam surga. Wa ummatuka hale utawi umat panjenengan addu'afa itu padha apes, yastagisuna hale iku padha njaluk pitulungan, istighosah. Makanya yastagisu itu artinya istighosah itu minta pertolongan. Agisna gitu. Fa'agisum mongko fa'agis. Malaikat ngertos, oh tiba bener iki umat Kanjeng Nabi Muhammad ini. Tak tekok ping piroe kok. Gak ngaku. Selalu ada suara tadi yang menggagalkan. Saya tak SOP ini kok, tapi kok begini ya. Nah, gitu terus sampai 4 kali tadi. Kemudian begitu tahu itu Muhammad yakin, akhirnya malaikat mengadu ke Rasulullah, jenengan sudah di surga,
Sedangkan kasihan umat jenengan yang masih di neraka minta tolong. Aghithum, tolonglah mereka. Fa inna mongko seduna mereka du'afa'u iku orang sing enggak berdaya. La sobro yang tidak punya sabar, artinya enggak kerasan lah ya neraka kok. La sobro yang tidak kerasan lah di mereka ala nari ing ngatasin neraka. Wa idza antaha, kemudian ketika selesai al khabaru sapa apa hadis ila Sayyidina Muhammad, kayak ketika kita nyampe al khabaru sapa apa kabar ini, kabar dari malaikat Malik ila Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thaba mongko melompat, menculot kanjeng Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi menculot. Kenapa? Maka meloncat kanjeng Nabi. Meloncat min saririhi, dari tadi cerita kembali ke awal. Min saririhi, dari yang tempat duduknya tadi. Warokibar, dan kemudian naik. Alal buruk, naik buruk kanjeng Nabi. Faqala, kemudian mengucap dawuh sapa kanjeng Nabi, ya buruk ajil, cepet to, ajil, cepet. Duh, iki ono wong. Umatku yang wong ndi kuwi. Fa inna ummati, sesungguhnya umatku du'afa'u iku gak wong apes. Wis gak berdaya. Lasbirun, sudah tidak kuat, tidak sabar ala hari jahannam, ala hari nar, di atas api neraka. Farafa, kemudian mengangkat qadamahu sapa nabi qadamu ing delamaane. Wa doa inda syafiri jahannam, kemudian meletakkan langkah kakinya di pucuk atau pinggir neraka jahanam. Faida sami'a, kemudian ambek goleki. Faida sami'a yang dalam nalikane krungu Ali sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi, aswatahum, suara mereka, baka kemudian menangis Nabi sapa Nabi. Begitu tak kanjeng Nabi pirsa, nangis kanjeng Nabi alaihi salam, bapakku, kemudian menangislah mereka. Fayaqulu, mongko mereka ikut nangis juga. Fayaqulu, kemudian mengucap berkata sapa kanjeng Nabi, ya Malik, akhrij, keluarkan umatku minan dari neraka. Fayaqulu, kemudian mengucap sapa Malik, ya Muhammadah, ya Sayyidina Muhammad, mali min ikhrajihim, aku gak kuat ngetok no min sabilin dari karena arah SOP tadi, malam ukmar, kalau saya tidak diperintah. Aku gak kuat mengeluarkan mereka kalau saya tidak ada perintah. Makanya SOP. Malaikat Fataju kemudian menghadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa kanjeng Nabi Muhammad, ila saqil arsy, pada pilar-pilarnya arsy, mengadu ke Allah. Fa yang zilu, kemudian turunlah sapa kanjeng Nabi anil buruk, dari buruk. Wa yakhirru, kemudian jungkel kanjeng Nabi, tersungkur sajidan, dengan keadaan sujud, ngelobi wayakulu, dan berdoa atau dawuh sapa Nabi alaihi wasallam, ya Rabbi, Tuhanku, wahai Tuhanku, hakada, beginilah, wa atani, jenengan sudah janji ke saya, ala tukhriqo, sudah janji tidak akan membakar atau membakar umatku. Ya Rabbi, jenengan sudah janji jenengan tidak akan membakar umatku, orang-orang yang ikut kepadaku. Gitu, finari, di neraka. Qala dawuh, akhirnya Allah jawab, ya Muhammad, Muhammad, qad kanu, sungguh mereka itu, ansau, itu telah melalaikan sampean. Mereka sebenarnya sudah lalai kepadamu. Dulu mereka lalai kepadamu. Ya soleh tapi lalai kepadamu. Wis lali karo sampean niku, nek uripe mereka itu karena wujudnya sampean, wujudnya Nur Muhammad, tapi lalai, gak tahu sholawatan, gak tahu, kira-kira gitulah. Allah ini menunjukkan narasinya. Wataraku, kemudian mereka juga meninggalkan syariatmu. Pokoknya bangkang lah nang awakmu gitu. Ketoke wae saleh gitu, kira-kira gitu. Di dunia, ketika di dunia, wa ana utawi ingsun unsi, ya maka aku kata Allah, aku unsi ku yang melalaikan mereka yauma saiki syafaataka ing syafaat. Padahal Nabi itu kan tadi ojo sampai umatku keri siji neng
neraka. Pengikutku sing seneng aku sing nang neraka. Loh, ditutupi mau apa jurang-jurang mau. Nah, itu sudah ditakdir Allah. Mereka biyen lali karo sampean, saiki tak lalekno. Sehingga Rasulullah kangelan goleki. Kira-kira gitu. Nah, tak tutupi syafaatmu. Syafaatmu nang mereka itu tak tutupi. Ben kapok. Lha iki ngatasi si mereka fasfa saiki wis. Fasfa syafaatilah. Al-an sekarang. Fayasfa'ullah kemudian menolong Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasfa'u kemudian menolong sapa Kanjeng Nabi ketika sudah diizini sama Allah. Kanjeng Nabi baru bisa mensyafaati fi jami'ihim seluruh umatnya yang masih tertinggal di neraka yakhruju kemudian mengeluarkan mereka umat-umat itu minar dari neraka bi syafaatihi dengan lantaran syafaat Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ya kemudian tersisa al-kufaru sapa wong kafir. Wong kafir itu yang ingkar-ingkar, yang tertutup hatinya, yang tidak mengakui kebenaran-kebenaran Allah dan Rasulullah. Via di neraka. Sehingga singkat cerita, akhirnya setelah semua diangkut Rasulullah makanya menculot karena gak seperti biasanya ini. Aku mesti ngerti kok ceritanya umatku. Langsung lari ke neraka, doko, kira-kira gitu dengan mampir. Nah ini kok cerita ini kok sampai saya ndak tahu gitu loh. Ada banyak umatku yang tua, yang perempuan, yang tadi itu. Ternyata ditutup oleh Allah, dilupakan oleh Allah, sehingga nggak sampai pas sambat di neraka nggak sampai ngucap Rasulullah. Maksudnya ya Rasulullah tolong, kan baru terakhir tadi ketika yang menyelamatkan adalah tauhidnya tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Baru Rasulullah itu pun dibisi atau dilapori Malik langsung menculat loncat, waduh kok iso aku gak ono sinyal apa piye mau ya gitu. Kira-kira gitu. Wifi ini gak ono pas ini. Ini lemot lah. Muter. Sakno ta mutere wifi sik itu. No mutere wifi ini nang akhirat. Wis kadung sambat. Wis kadung apa ronto-ronto mau. Fa indaka mongko ing dalem ngersane fa inda dalika mongko ing dalem nalikan mengkono-mengkono kondisi yang diceritakan tadi. Yaquluna maka berucaplah bodoh sama orang-orang kafir tadi. Cerita semua diangkut di surga, tinggal orang kafir yang ingkar tadi menutup dirinya, hatinya enggak ada cahaya pun. Akhirnya baru orang kafir itu berkata, ya laitana, duh andaikan kunna dulu kami muslimina iku orang muslim fa ukhrijna maka kami juga ikut dikeluarkan dari neraka kama ukhriju seperti halnya mereka yang umat Islam yang sempat di neraka tadi yang itu cerita titik. Maka dari itu dilanjutkan qala Ibnu Abbas dicerita dawuh sapa Ibnu Abbas mengucap Ibnu Abbas telah mengucapkan akhirnya dari hadis cerita ini. Akhirnya Ibnu Abbas berucap rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akhirnya Ibnu Abbas sang imam Al-Qur'an ini berucap menyebut atau membaca firman Allah yang di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang atau suatu saat terkadang arti bebasnya gitu. Terkadang orang kafir, orang-orang yang ingkar, yang kafir itu terkadang diberi kebungahan untuk berandai-andai andekan dulu saya muslim. Itu cerita hikayat turunnya ayat ini karena cerita dan hadis-hadis yang tadi kita baca. Itu ini sudah selesai hadis yang ke-12 yang intinya kembali di kitabnya tadi di verse-nya itu judulnya adalah fi hissi ala niqais sudur minal ghili. Jadi judul inti dari kitab Usfuriyah yang bab hadis ke-12 ini adalah fil hissi, dorongan atau motivasi untuk membersihkan hati dada dari unek-unek, dari
Ya, artinya mengisi dengan tauhid. Pentingnya membersihkan hati, kolbun, sudur, dada ini, sanubari ini dengan mengisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, lisannya tadi, buktinya menolong tadi. Nah, saya dulu pernah diceritani ada guru saya itu, tapi nggak sampai lulus. Pernahkah wis iso ta sampean maca bismillah, maca la ilaha illallah itu tidak hanya lambemu tetapi juga sekujur tubuh. Ya itu sing angel Pak, aku kurang tahu diwarai. Nah, kalau sudah tahu itu kan nggak sampai nyelup neraka. Nah, gitu. Semoga kita tetap bisa menjaga iman dalam hati, dalam lisan kita, dalam pikiran kita, sampai wafat kita. Ditakdirkan husnul khotimah saat anak turune kita. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.